Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, jamaah dari Pertamina Geothermal Energi Kamojang, yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga di siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah Ta'ala dalam majelis yang mulia ini dalam rangka memperkuat keimanan kita kepada Allah, dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, yaitu dengan menuntut ilmu. Kita berdoa kepada Allah, kita memohon kepada Allah Ta'ala, semoga apa yang kita niatkan di siang hari ini, semoga apa yang kita amalkan di siang hari ini, duduknya kita bersama di tempat ini, semoga semuanya oleh Allah Ta'ala dicatat dan ditulis sebagai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, dan kekasih kita bersama Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, teman-teman dan adik-adik sekalian, sebelum kita mulai ada 4 hadiah. Ini hadiahnya dipindah di sini, pembukaan hadiah dulu 1. Nanti terakhir insya Allah ada door prize umroh gratis dari Pertamina Geothermal. Bukan begitu Pak Wahyu? Siapa yang mau umroh gratis? Mau ya? Saya juga mau masalahnya. Cuma nggak tahu jalannya lewat mana, belum tahu ini. Nah, ini ada 4 mushaf Al-Quran. Ini keren. Mushafnya ada terjemahnya kayak. Langsung saja pertama. Ini yang bisa jawab langsung dapat hadiah. Nggak, tapi nggak pakai tanda tangan saya. Kalau tanda tangan saya bisa bikin Anda masuk surga tanpa hisab, saya kasih. Tapi masalahnya kan nggak ada manfaatnya sama sekali ya. Nah, maka pertanyaan pertama, ada zikir dibaca 7 kali pagi, 7 kali sore. Jadi termasuk di antara rangkaian zikir pagi dan petang. Dibaca 7 pagi dan 7 sore. Yang keutamaan dari zikir ini adalah Allah akan berikan untuk Anda apapun yang Anda inginkan, dunia ataupun akhirat. Kepingin perkara duniawi Allah kasih, kepingin perkara ukhrawi Allah juga kasih. Dan ini disebutkan oleh Imam Abu Dawud di dalam kitab hadisnya dengan sanad yang hasan
Dan disebutkan pula oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Nah, siapa yang tahu zikirnya angkat tangan. Langsung hadiah Al-Quran. Ahlan Ustaz. Entah tak dulu. Ada yang lain? Ada yang tahu zikirnya? Putra atau putri ya? Dua-duanya lah. Ibu dulu. Mic-nya. Nanti siap-siap ya. InsyaAllah kalau hadiah yang pertama mushaf Al-Quran dulu. Nanti yang terakhir umroh. Dari Pertamina Geothermal Kamojang. Silakan Ibu. Dibaca berapa? Pagi? Kurang tepat. Rezeki Anda nampaknya. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Silakan, ini zikir kalau dibaca istiqomah 7 pagi 7 sore, di pagi hari kita baca 7, di sore hari kita baca 7, apapun yang kita inginkan oleh Allah dikasih. Silakan. Namanya siapa? Rahman. Masya Allah, ini yang betul. Barakallahu fikum. Silakan. Antum mau pilih yang warna hitam atau warna krem? Atau warna hijau? Kalau hijau tiket umroh. Yang mana? Ini aja. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Masya Allah. Jadi bacaannya, atau mau foto dulu? Foto dulu sekali ya. Syekh. Baik, bismillah. Ini penyerahannya pakai foto. Sebagai yang nanti biar tim auditingnya mudah. Jazakumullah khair. Barakallahu. Baik, ibu-ibu diapalin zikirnya. Ini sayang sekali kalau kita tidak hafal. Zikirnya mudah. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Saya ulang ya. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. 7 pagi, 7 sore. Apapun yang Anda inginkan oleh Allah pasti dikasih. Sesuai dengan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk ibu-ibu yang bisa ngulang dapat hadiah Quran. Yang bisa mengulang, yang sudah hafal. Laki-laki sudah hafal. Laki-laki di mana-mana cerdas, Masya Allah ya. Ibu-ibu silakan, ada yang bisa ulangi? Coba yang lain dulu, Yang belakang, silakan coba. Mic-nya, bismillah. Coba nanti insya Allah ada pertanyaan yang lain. 7 kali. Tidak boleh sekali. Itu sampai 7. Baik Ibu, jazakumullah khair, barakallahu. Silakan. Tidak apa-apa, rezeki itu di tangan Allah. Siapa yang dapat, siapa yang nggak dapat, itu semua bukan karena saya, tapi karena Allah. Baik. Silakan Ibu, jazakumullah khair. Terima kasih banyak ya. Baik. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti yang 2 di akhir. Itu Al-Qur'annya dibaca tadi ya, jangan dibuat pajangan di lemari. Dibaca Bu ya. Kalau nggak bisa baca kita ralat. Bisa baca ya. Baik, di siang hari ini insyaallah kita akan berbicara satu materi yang ringan saja. Dan saya kalau taklim umum seperti ini, saya nggak pernah bawa materi yang berat-berat, nggak pernah. Karena terkadang kita butuh materi itu yang mudah difahami, bisa diamalkan, dan manfaatnya besar dunia sampai akhirat. Tidak usah bahas tentang perbedaan pendapat di kalangan para ulama, bagaimana hukumnya pemilu, Hamas itu buatannya Yahudi, Syiah, atau AIS, itu terlalu tinggi. Dan itu terkadang untuk sebagian jamaah tidak begitu mendatangkan manfaat. Nah maka materi-materi yang saya sampaikan di setiap kajian akbar semacam ini, di setiap tabligh akbar umum semacam ini, itu adalah materi yang ringan, insya Allah mudah diamalkan dan bermanfaat dunia sampai akhirat. Nah, di siang hari ini kita pilihkan materi 3 wasiat emas. Dan ini kami ambil dari ucapan Al-Imam Al-Hafidh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Beliau mengatakan ada 3 wasiat emas yang apabila diamalkan oleh manusia, maka mereka yang mengamalkan ini akan mendapatkan keselamatan, kebahagiaan, kesuksesan, selamat, bahagia,
sukses, dunia, sampai akhir. Karena orang di dunia ini, Bu, silakan diperhatikan. Yang dicari itu 4. Orang di dunia itu yang dicari berapa? 4. Bukan cari istri 4, bukan. Tapi yang dicari oleh semua manusia yang hidup di dunia ini, mereka menginginkan dari Allah agar Allah berikan kepada mereka 4 perkara. Dan ini sesuai dengan level usia dan kematangan berpikir. Yang pertama, yang dicari sama orang itu adalah kesenangan. Yang penting saya senang. Wes pokok cari kesenangan. Tapi maaf, orang kalau yang dicari yang penting saya senang, ini levelnya anak kecil. Karena anak kecil itu yang penting apa? Senang. Hujan-hujanan, gak sampai lupa, dia sampai lupa makan. Senang, tapi akhirnya mendatangkan apa? Sakit. Dan semacam itu. Nomor 1 yang dicari kesenangan. Ketika levelnya naik, maka yang dicari sama orang apa? Bahagia. Dan terkadang untuk bahagia itu harus mengorbankan kesenangan. Maka kalau orang sudah berumah tangga, yang dicari bukan lagi kesenangan, tapi apa? Kebahagiaan. Yang terkadang kalau kita mencari kebahagiaan, itu kita perlu korbankan kesenangan pribadi. Tapi yang dicari kebahagiaan bersama pasangan dan anak-anak kita. Nomor 2 yang dicari apa? Bahagia. Dan ingat, senang bisa dibeli, bahagia tidak terbeli. Maaf ya, saya beri kasih contoh yang sedikit vulgar kan? Boleh Pak Wahyu? Contohnya vulgar boleh? Ibu-ibu maaf ya, tapi Anda dapat jaminan. Saya nggak pernah ceramah porno nggak pernah. Tapi ini sekedar mendekatkan makna supaya kita ngerti bedanya senang dengan bahagia. Maaf, orang berzina. A'azzanallah wa iyyakum. Semoga Allah menyelamatkan kita. Orang yang apa? Berzina. Senang apa enggak? Senang. Kalau nggak senang nggak mungkin dia bayar perempuan kan? Tapi pertanyaannya, dari kesenangan itu, apakah memunculkan kebahagiaan? Tidak. Nah, maka kalau sekedar senang, itu remeh sekali. Yang penting saya senang, saya makan-makan, saya main-main, saya bercanda, saya begadang, saya tinggalin istri saya tinggalkan anak saya punya uang, saya melakukan apa yang saya senang. Tapi hati-hati, kesenangan belum tentu mendatangkan kebahagiaan. Sementara kalau level pemikirannya masih rendah, yang penting senang. Nah, tapi kita pengen bahagia. Dan bahagia ini tidak bisa dibeli. Itu level kedua. Level ketiga, yang dicari oleh manusia apa? Sudah tidak sibuk mencari kebahagiaan, tapi yang dicari apa? Tenang. Yang dicari apa? Ketenangan. Bahkan sampai ada beberapa contoh jenderal polisi, jenderal TNI, yang sudah dapat semua dari dunia. Dia tinggalkan kemewahan duniawi, dia tinggalkan tempat kota besar yang dia biasa tinggal, dan dia tinggal di desa yang terpencil, karena yang dia cari bukan lagi kebahagiaan, tapi apa? Ketenangan. Dia pengen tenang, dia pengen bercocok tanam, tidak diganggu oleh hiruk pikuk kota, tidak diganggu dengan hiruk pikuk pekerjaan. Dia pengen apa? Tenang. Tapi terakhir yang paling utama untuk dicari, selain senang, selain bahagia, selain tenang, puncak pencarian kita di dunia ini adalah keselamatan. Percuma senang, percuma bahagia, percuma hatinya tenang, tapi dia ternyata di akhiratnya tidak selamat. Dan mohon maaf, kalau kita lihat pemuka-pemuka agama lain, tenang hidupnya. Karena fokusnya apa? Ibadah. Tapi apakah mereka bakal selamat? Menurut kita umat Islam, tidak ada keselamatan akhirat kecuali untuk mereka yang beriman. Nah, maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan kita sampaikan ini 3 wasiat emas, insya Allah merangkum semuanya. Senang iya, bahagia dapat. Kemudian ketenangan, tidak mungkin Anda tidak tenang. Dan selamat, insya Allah dijamin oleh Allah bakal selamat dunia sampai akhirat. Dengan berapa wasiat? 3. Nah, 3 wasiat dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. 1, idza u'tiya syakar, wa idza btuliya sabar, wa idza adznaba istaghfar. Ini 3 wasiat. Kalau 3 wasiat ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, bisa kita jadikan panduan kehidupan kita sehari-hari, pasti senang, pasti bahagia, pasti tenang, pasti selamat.
Nomor 1, alladzi idza u'tiya syakar, yaitu orang yang apabila mendapatkan kenikmatan, apabila mendapatkan anugerah, dia adalah orang yang pandai dan pintar bersyukur. Itu nomor 1. Kalau dapat nikmat, apa bu? Syukur. Maka kunci kebahagiaan yang pertama, wasiat yang pertama yang akan menjadikan kita selamat dunia sampai akhirat, pandailah menjadi orang yang bersyukur. Jadilah orang yang pandai bersyukur. Nah sekarang begini dulu, tunggu dulu. Bagaimana supaya kita ini gampang bersyukur? Ada kuncinya. Supaya kita ini gampang bersyukur, itu bagaimana caranya? Sekarang perhatikan. Saya kasih hadiah lagi, tapi nanti cepat selesai, hadiahnya habis. Coba, yang bisa jelasin perbedaan letak kaya dan letak miskin itu di mana? Jadi kaya itu di mana? Miskin itu di mana? Oleh Allah diletakkan di mana? Kalau jawaban Anda benar, saya kasih satu hadiah Ustaz. Nah, bahagia apa? Maaf. Kaya letaknya di mana? Miskin letaknya di mana? Yang bisa jawab dapat hadiah. Angkat tangan coba. Kalau belum bisa jangan tebak-tebak ya. Waktunya habis nanti. Bahagia di mana? Miskin di mana? Angkat tangan. Entar, yang lain dulu. Silakan Ibu, silakan. Coba baik. Yang pakai jilbab hijau. Ujung. Bahagia di mana? Miskin di mana? Silakan Ibu, bismillah. Kenalkan usia, tempat tanggal lahir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tempatnya bahagia di hati dan tempatnya kemiskinan juga di hati. Kurang tepat. Tapi jazakumullah khair. Terima kasih. Jangan putus asa. Yang lain, yang laki-laki dulu. Laki-laki. Bahagia di mana? Miskin di mana? Laki-laki. Tuh, jangan memalukan saya. Saya terlanjur bilang laki-laki ini cerdas-cerdas. Silakan. Pindah mic-nya sebelah sana. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah dapat hadiah. Kalau secara kelihatannya meyakinkan betul. Baik, bismillah. Bismillah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau kaya mungkin dengan banyak bersyukur ya. Kalau miskin harus banyak bersabar. Kalau kaya harus banyak bersyukur. Kalau miskin harus banyak Bersabar. Nah, itu. Dikaitkan sifat qanaah ya. Apa yang Anda sampaikan betul, tapi tidak jawab pertanyaan saya. Baik, silakan. Kok seperti debat capres kemarin ya? Saya jadi takut nih. Silakan yang di belakang. Bah, mana tadi? Ini jilbab. Warna apa jilbabnya itu? Dibilang biru yang enggak biru, dibilang hitam enggak biru. Silakan Mbak Aima. Ini terakhir. Kalau nggak bisa jawab, saya jawab sendiri. Nanti Al-Qurannya saya bawa pulang. Bismillah. Ayo Mbak. Letaknya kaya di mana, miskin di mana? Ya, kalau miskin dan kaya itu keadaan. Tapi kalau bahagia itu respon terhadap keadaan. Itu betul juga, tapi tidak jawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya gampang sekali. Bahagia itu letaknya di mana? Miskin itu oleh Allah diletakkan di mana? Sudah selesai. Nanti lagi. Begini hadirin sekalian dirahmati oleh Allah. Sekarang kalau kita berbicara tentang hadis, kita berbicara tentang Islam, bahagia itu oleh Allah diletakkan di dalam hati. Maka setiap ayat yang berbicara tentang ketenangan, setiap hadis yang berbicara tentang kebahagiaan, itu semua urusannya apa? Hati. Maka salah satu contohnya apa? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kalau kalian pandai berzikir, kalau kita semuanya menjadi orang yang gemar berzikir, maka ketenangan, kebahagiaan Allah masukkan ke dalam hati. Itu kalau bahagia. Maka dalam hadis Rasulullah mengatakan, barang siapa man kanatil akhiratu hammah, barang siapa yang menjadikan akhirat itu sebagai risau terbesarnya. Jadi pikirannya dia tidak pernah risau dengan dunia. Kerisauannya dia adalah risau akhirat. Apa yang Allah berikan untuknya? Ja'ala ghinahu fi qalbi. Allah masukkan kekayaan ke dalam hatinya. Maka ketika Nabi Muhammad mengatakan kaya, jangan tertipu. Walaisal ghina an kathratil arath, walakinnal ghina ghina nafs. Orang yang kaya itu bukan orang yang asetnya banyak. Tapi orang kaya adalah orang yang hatinya merasa kaya. Maka banyak orang yang asetnya besar tapi masih korupsi. Ada apa enggak? Padahal kaya. Kenapa?
Karena hatinya belum merasa kaya, maka dia korupsi. Itu kaya. Kaya di hati. Betul sudah. Tinggal miskin aja. Miskinnya di mana? Miskin itu Allah letakkan di mana? Di mata. Maka hadisnya oleh Nabi Muhammad dilanjutkan. Barang siapa waman kanatid dunya hammahu, orang yang pemikirannya senantiasa mikir dunia, tabungan, aset, hari ini makan apa, beli di mana, pulaan di mana, jualnya di mana, untungnya berapa. Pokok yang menyibukkan pikirannya hanya dunia. Apa Rasul katakan? Wa ja'ala faqrahu baina 'ainai. Allah letakkan kemiskinan di antara kedua matanya. Walaupun asetnya besar, duitnya banyak, tabungannya melimpah, tapi Allah jadikan matanya menjadikan dia merasa apa? Miskin. Kenapa? Allah jadikan matanya lihat orang yang lebih kaya. Allah jadikan matanya melihat orang yang mobilnya lebih mewah. Allah jadikan circle pergaulannya dia tempat-tempat yang menjadikan dia senantiasa merasa miskin. Kumpulannya ibu-ibu yang tasnya branded. Mereknya Herpes. Tas Herpes, tahu? Tas mahal itu. Apa? Hermes. Kalau Herpes apa? Itu cara bacanya bukan Hermes, Bu. Hermi. Istri saya punya banyak di rumah. Daster. Bukan tas Hermes. Nah, sudah. Nah, maka hadirin. Yang pertama, bagaimana cara supaya kita senantiasa pandai bersyukur. Yang syukur ini adalah kunci keselamatan, kunci kebahagiaan, kunci ketenangan. Yang pertama, alladzi idza u'tiya syakar, yaitu manusia setiap dapat nikmat, dia orang yang oleh Allah diberikan kemampuan untuk bersyukur. Bagaimana cara biar gampang bersyukur? Nomor satu, lihat pergaulan kita. Orang kalau gaulnya dengan orang-orang kaya, terus kumpulnya orang kaya, kumpulnya orang-orang yang mobilnya mewah, yang dia lihat YouTube, itu apa? YouTube-nya crazy rich. Akhirnya apa? Ketika rich-nya hilang, sisa crazy. Rich apa? Kaya. Crazy. Maka orang yang sangat kaya sampai dibilang apa? Crazy. Yang kekayaannya itu gila-gilaan gitu. Akhirnya apa? Ketika kekayaannya hilang, rich-nya hilang, sisa crazy. Nah, maka kumpulnya kalau dibuka YouTube, itu tidak pernah buka YouTube pengajian, tidak pernah buka YouTube tentang ceramah, tidak pernah buka YouTube tentang ta'lim. Yang dibuka apa? Crazy rich sedang pamer kekayaan. Anda lihat, semakin tenes hidup Anda. Kenapa? Karena miskinnya salah meletakkan pandangan matanya. Maka nomor satu, kalau kepingin gampang bersyukur, Rasulullah mengatakan apa? Unzuru ila man huwa fawqakum asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Kalau mau lihat, kalau mau kumpul, kalau mau gaul dengan orang yang nikmatnya di bawah kita. Jangan kumpul dengan orang yang nikmatnya di atas kita. Kenapa? Karena itu akan menjadikan kalian lebih mudah untuk mensyukuri nikmatnya Allah. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, saya sama teman-teman di Kediri senantiasa menyarankan ibu-ibu yang punya pengajian sosialita. Di Garut ada nggak? Di Kabupaten Bogor ya? Kabupaten Bandung ya? Ada nggak kajian yang sosialita itu? Yang ibu-ibu kalau datang pengajian antara gamisnya, jilbabnya, tasnya, warnanya sama semua. Sampai kacamatanya sama. Ada kajian seperti itu? Kurang keren. Kurang keren. Ada arisan yang boleh datang hanya orang-orang kaya aja ada. Kurang keren. Nah, maka kalau kumpulannya orang-orang yang semacam itu, pengajian yang diikuti pengajian-pengajiannya orang kaya, acara yang diikuti acara-acaranya orang kaya, ya lama-lama kita akan merasa apa? Miskin. Karena apa? Kita membandingkan nikmat yang kita punya dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Dan mohon maaf, orang itu kalau membandingkan nikmatnya dia dengan nikmat orang lain yang lebih banyak, dia zalim kepada Allah. Dia zalim kepada siapa? Allah. Seharusnya yang dibandingkan kekuatan ibadahku dibandingkan kekuatannya ibadahnya orang lain. Coba lihat. Dia bisa puasa sunnah. Puasa Senin Kamis. Kok saya tidak bisa? Lihat itu. Sholatnya tidak pernah telat. Senantiasa berjamaah di masjid. Kok saya tidak
Bisa. Maka Rasulullah menganjurkan agar kita gampang bersyukur. Yang nanti dengan syukur itu Allah akan tambahkan nikmat kita. Maka Rasul tunjukkan apa? Lihatlah orang yang berada di bawah. Jangan melihat orang yang di atasmu. Maka kami dengan teman-teman di Kediri itu menganjurkan ibu-ibu pengajian. Saya anjurkan apa? Sering-sering datang ke rumah sakit. Dan kalau datang ke rumah sakit, jangan masuk kelas VIP. Nggak terasa sakit. Kasurnya bagus, kamarnya mewah, fasilitasnya juga bagus. Bahkan suster kalau datang ke kamar VIP, mau nyuntik, izin dulu. Bapak, maaf ya, sedikit sakit. Coba yang di Bangsang. Yang satu ruangan isi 10. Yang satu ruangan isi 8 orang. Mau nyuntik? Jangan. Kan itu izin dulu. Langsung. Gak usah banyak koyan. Diam. Suntiknya setebling. Nah, maka kalau mau ke rumah sakit, Bu, biar gampang bersyukur dengan nikmat sehat, nikmat kekayaan, nikmat kesempatan, nikmat rezeki. Allah berikan rezeki yang lapang. Itu datang ke rumah sakit yang kelas bangsa. Yang penjaganya itu tidur di bawah kasur. Di lantainya ada karpet tipis, bawa bawa bantal, bawa pemanas air. Ya, Banda. Ntar malam-malam colokin pemanas air, bikin teh, kelaparan. Nah, datang ke sini. Nanti Anda akan menjadi orang yang pandai bersyukur. Dan ini adalah wasiatnya Nabi Muhammad. Lihatlah orang yang ada di bawahmu. Jangan melihat orang yang ada di atasmu. Kenapa? Kalau yang kita lihat orang yang di atas kita akan merasa, kok mobilnya lebih bagus, rumahnya lebih mewah, kok bajunya lebih mahal, gamisnya lebih, kainnya lebih halus, segala macam. Sudah, itu tips pertama agar kita pandai bersyukur. Senantiasa kumpul dengan orang-orang yang secara nikmat duniawi berada di bawah kita. Nomor 2, bagaimana tipsnya agar kita ini pandai bersyukur? Ibu-ibu perhatikan. Nikmat yang kita terima, hadirin sekalian, jangan hanya dilihat besar atau kecil. Jangan hanya dilihat banyak atau sedikitnya. Jangan dilihat mewah atau tidak mewahnya. Tapi lihat, supaya kita pandai bersyukur kepada Allah, lihat siapa yang memberi nikmat ini. Nikmat siapa yang ngasih? Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang kalian miliki, yang kalian rasakan, yang sedang kalian ada di sisi kalian, maka yakini nikmat itu datangnya dari Allah. Saya kasih contoh. Ini pulpen. Pulpen ini harganya sekitar 20.000 yang asli. Yang palsu 3.500 dan yang ujungnya kecil banget. Kenapa sih? Kita itu yang biasa nyantri, yang dulu sekolahnya di pesantren, kok pakai pulpen yang ujungnya kecil? Ada yang tahu nggak kenapa? Ngiri. Menghina ibu. Bukan ngiri, ini mahal ini. Kenapa? Karena kita bikin nulis arti dari kitab yang kita baca di sela-sela barisannya. Maka kalau ujung pulpennya besar, ya bisa nulis kecil. Maka kita cari pulpen yang ujungnya apa? Kecil. Supaya apa? Ketika nulis itu bisa memunculkan tulisan yang kecil banget. Supaya apa? Di sela-sela barisan itu bisa kita tulis. Nah, sekarang pulpen dia. Ini pulpen, katakan harganya 3.000. Tapi pulpen ini yang memberikan kepada saya adalah Syekh Abdurrahman Sudais. Tahu? Siapa Abdurrahman Sudais? Imam Masjidil Haram, Syekh Abdurrahman, yang suaranya indah. Walaupun pulpennya 3.000, tapi pulpen ini yang memberikan adalah Syekh Abdurrahman Sudais. Kira-kira saya senang nggak dengan pulpen ini? Oh, kenapa senang harganya 3.000? Kenapa? Jangan lihat harga. Lihat siapa yang memberi. Nah, maka sekarang nikmat yang kita terima, Bu, itu adalah nikmat yang pemberinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak akan Allah berikan kepada semua orang. Khusus Allah berikan kepada Anda. Duduk di majelis taklim. Tidak semua orang bisa. Bisa sholat tepat waktu. Allah tidak beri kepada semua orang. Bisa pakai busana muslimah dengan baik. Jilbabnya rapi. Pakaiannya rapi. Tidak semua orang Allah beri. Banyak orang kaya tidak bisa tutup aurat. Iya, Banda. Nah, maka ketika kenikmatan itu kita lihat siapa yang memberi, maka akan menjadikan kita itu senantiasa bersyukur walaupun nikmatnya cuma kecil. Kenapa? Karena nikmat ini pemberian dari Allah. Jadi lihat jangan nikmatnya, tapi lihat siapa yang
memberi sama. Kalau ada orang pulang umroh, ada orang pulang haji, pulang, kadang-kadang kita mikirnya, umroh mahal, hadiahnya cuma gantungan. Kalau cuma gantungan kunci, saya juga punya. Nah, maka jangan dilihat gantungan kuncinya. Tapi lihat bagaimana ketika dia umroh, dia ingat kepada Anda. Itu nilai yang besar. Nah, itu cara supaya kita pandai bersyukur. Nomor satu tadi, lihat orang yang di bawah kita. Maka kalau gaul ibu-ibu, bapak-bapak, jangan gaul di kalangan yang, apa bahasanya? Genset. Apa? Oh, genset. Kalau genset apa? Generator itu ya. Nah, maka kumpulannya orang-orang yang di bawah kita. Maka kita pandai bersyukur. Nomor dua, senantiasa fahami bahwa nikmat ini jangan dilihat nikmatnya, tapi siapa yang memberi. Karena kenikmatan itu pemberian dari Allah, dan Allah adalah zat yang maha mulia, yang maha baik. Ingat, loh, Allah yang maha baik, ingat kepada saya, ngasih nikmat buat saya. Maka nikmat ini tidak kecil, tapi besar. Nomor tiga, kita harus pahami, Bu, syukur ini menjadikan nikmat yang kecil menjadi besar. Yang sedikit menjadi banyak. Ayatnya semuanya tahu. Ayo. Surat Ibrahim ayat 7. Surat apa? Ibrahim ayat 7. Ini yang mau bacain ayatnya. Saya kasih Al-Quran. Buka Quran. Cari mana sih surat Ibrahim. Kemudian cari ayat yang ke-7. Yang berani baca dari awal ayat sampai akhir ayat dapat hadiah satu Al-Quran. Angkat tangan. Yang mau baca. Ibu, coba yang laki-laki dulu. Coba laki-laki yang mau baca. Mahrajnya bagus nggak? Tajwidnya lurus. Serius, berani. Jangan nggak baca tapi apalan ini nanti. Baca ya. Coba bismillah. Ayo diambil dulu Qurannya. Qurannya diambil dulu. Qurannya diambil dulu. Buka surat Ibrahim. Jangan kasih contek ya. Jangan contek. Sini Bapak. Ini. Buka surat Ibrahim. Cari. Surat keberapa sih? Kemudian ayatnya ayat yang ke Bismillah. Hitam keren. Satu. Dari satu atau tujuh? Satu. Enggak, ayat ke-7 aja. Jangan nanti nggak selesai ceramah. Mau hitam atau keren? Cepat, Anda pilih aja susah banget. Ayo sudah. Cari surat Ibrahim ayat 7. Ayo, saya pegangin mic-nya. Surat Ibrahim ayat salah, Anda kasih Quran buat saya. Surat Ibrahim. Memang kalau baru buka ini agak-agak bergetar ya. Inilah orang beriman itu kalau buka Al-Quran hatinya bergetar. Masya Allah. Bukan karena nggak pernah buka kan? Iya. Karena sering baca. Ya, orang beriman itu wa idza tuliyat alaihi ayatuhu zadathum iman. Kalau dibacakan Al-Quran imannya Surat Ibrahim. Ketemu Ibrahim ya? Surat 15. Atau saya cariin aja. Hadiahnya separuh-separuh ya. Saya 15 juz, Anda 15 juz. Nanti kita potong ya. Surat Ibrahim. Nah, ini udah penting. Ayat 7. Kalau sering buka itu gitu, gampang. Kalau jarang susah. Ayat yang ke-7. Sip. Ini ayat 7. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'alal azabi lasyadid. Barakallahu fiik. Artinya jadi itu ada. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmat maka pasti azabku sangat berat. Barakallahu fiikum. Jazakumullah khairan. Terima kasih Pak ya. Bisa kembali ke program. Terima kasih.
Jazakumullah khair. Doa juga. Doanya ditinggal sih. Ikhlas betul, Masya Allah. Nah, baik Ibu-Ibu, cara ketiga, bagaimana biar kita gampang bersyukur? Kita harus ngerti apa sih keutamaan orang yang bersyukur. Tulis, yang ketiga. Dikatakan oleh para ulama, asyukru muthbitun ni'am. Syukur itu menjadikan nikmat yang kita terima, itu oleh Allah tidak dicabut. Menjadikan apa? Nikmat yang kita terima oleh Allah tidak dicabut. Nah, maka begini. Ini rumus nikmat. Rumusnya apa? Nikmat itu yang Allah beri kepada kita. Rumusnya cuma dua. Berapa rumusnya? Nomor satu. Bisa jadi nikmat itu meninggalkan kita. Bisa enggak nikmatnya pergi? Nikmatnya hilang bisa enggak? Orangnya masih hidup tapi kekayaannya oleh Allah dicabut. Bisa enggak? Orangnya masih hidup tapi kesempatannya oleh Allah dicabut. Bisa. Orangnya masih hidup tapi oleh Allah kesehatannya dicabut. Bisa. Itu rumus nikmat yang pertama. Sehingga tidak ada nikmat itu yang terus menyertai kita susah. Maka rumus nikmat yang pertama, imma antatrugaka. Nikmat itu pergi dari kehidupan kita. Contohnya apa? Orangnya masih hidup, kekayaannya sudah dicabut. Rumus yang kedua, wa imma antatrugaka. Boleh jadi Anda yang meninggalkan nikmat itu. Kekayaannya masih ada, tapi orangnya sudah tidak bisa menikmati. Ada apa enggak? Coba, orang kaya raya, tapi nggak boleh minum manis. Ada apa enggak? Kalau minum, nggak berani minum yang manis. Padahal untuk beli gula, dia punya uang apa enggak? Punya. Tapi nikmat menikmati gula tadi oleh Allah sudah dicabut. Ada lagi yang lain. Dia kaya raya, tapi tidak diberi kesempatan untuk berangkat haji. Ada apa enggak? Sudah kaya, tapi kemudian untuk berangkat haji, fisiknya tidak lagi mampu. Artinya, orangnya masih ada, tapi nikmat yang meninggalkan dia. Itu rumus yang pertama. Rumus yang kedua, kita yang meninggalkan nikmat itu. Nikmatnya ada, tetap kaya, tapi orangnya sudah meninggal dunia. Artinya orang itu yang meninggalkan nikmat. Jadi yang pertama, nikmat yang pergi dari dia. Nomor dua, dia yang pergi meninggalkan nikmatnya. Nah sekarang, yang ketiga, syukur itu menjadikan nikmat itu tidak akan hilang dari kita. Karena apa? Para ulama katakan, asyukru muthbitun ni'am. Syukur yang Anda lakukan itu menjadikan nikmat yang Anda terima oleh Allah tidak akan dicabut. Nikmatnya apa? Cek. Cek 1, 2. Cek. Jazakallah. Cek. Nah, menjadikan nikmat yang Anda terima oleh Allah tidak akan dicabut. Maka Anda buka surat Ar-Ra'du ayat 11. Surat apa? Ar-Ra'du ayat 11. Allah Ta'ala berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kapan? Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kapan? Mereka sendiri yang merubahnya. Anda tahu nggak artinya ayat ini aslinya apa? Ayat ini aslinya bukan kemudian dipakai oleh motivator. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan? Ayat ini berbicara tentang apa? Tentang nikmat. Artinya Allah berfirman untuk kita semua. Artinya ayat ini, Allah tidak akan merubah suatu nikmat yang telah Allah berikan kepada seorang hamba, sampai hamba itu sendiri yang menjadikan Allah pantas untuk mencabutnya. Faham tidak? Jadi ketika ada nikmat yang telah kita terima, Bu, nikmat itu sama Allah tidak akan dicabut. Sampai memang kita yang menjadikan Allah merasa pantas untuk mencabut nikmat ini. Dengan cara apa? Ketika nikmat itu tidak disyukuri, maka oleh Allah nikmatnya apa? Dicabut. Tapi ketika nikmatnya disyukuri, maka nikmat itu oleh Allah akan tetap diberikan kepada kita. Nah, maka cara yang ketiga supaya kita pandai bersyukur, harus mengerti keutamaan syukur. Apa keutamaan syukur? Nomor 1, la in syakartum, syukur itu menjadikan nikmatnya sama Allah ditambah. Syukur menjadikan nikmat oleh Allah ditambah. Perhatikan. Ada enggak orang yang pandai bersyukur,
tapi tetap miskin. Ada apa? Hah? La in syakartum la azidannakum. Ini sudah syukur, ya Allah, hamba bersyukur. Tapi nggak kaya-kaya. Ada apa enggak? Ada. Ada orang yang bersyukur, tapi kesan kenikmatannya tidak ditambah. Kenapa, Bu? Karena yang ditambahkan oleh Allah, maaf ya, bukan zat dari nikmat yang dia syukuri. Tapi apa? Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir, nanti kalau Anda pulang, surat Ibrahim ayat berapa tadi? 7, itu dibuka tafsir. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur maka nikmatnya oleh Allah akan ditambah. Itu yang ditambah bukan uangnya, bukan hartanya, bukan rumahnya, tapi apa? La in syakartum ala ni'mati la azidannakum ala ta'ati. Kenikmatan yang oleh Allah ditambah itu kemampuan kita untuk ibadah kepada Allah. Yang ditambah apa? Kemampuan untuk ibadah. Sehingga ketika kita dapat nikmat, ternyata nikmatnya disyukuri, maka kesyukuran kita atas nikmat tadi menjadikan ibadah kita semakin kuat. Maka hati-hati. Kalau ada orang yang ibadahnya tidak sempurna, boleh jadi salah satu sebabnya apa? Dia tidak pandai bersyukur. Maka lihat Rasulullah. Rasulullah itu bersyukurnya caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Sholat, tahajud sampai kakinya ya bang? Bengkak. Ketika Ibunda Aisyah melihat, loh Rasulullah kok sholat sampai kakinya bengkak? Padahal dosanya sudah diampuni. Ibunda Aisyah merasa, ya Rasulullah, ya Rasul, kenapa kok engkau sampai sholat sampai kakimu bengkak? Bukankah Allah telah ampuni semua dosa? Apa Rasulullah katakan? Afala akunu abdan syakura. Tidakkah pantas aku menjadi hamba yang pandai bersyukur? Ketika nikmatnya dimasukkan ke dalam surga, nikmatnya dijauhkan dari api neraka, maka pantas kalau aku berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah dengan menambah ibadahku. Maka la in syakartum la azidannakum, artinya adalah kalau kalian bersyukur kepada Allah, maka kemampuan ibadah kalian oleh Allah bakal ditambah. Beda, maaf ya. Ada yang ngomong kalau mobil Panthernya dijual, bakal dapat mobil Pajero. Ada nggak yang ngomong begitu? Lepaskan Panthernya, nanti akan kembali menjadi mobil. Ya nggak gitu juga. Karena sedekah itu amal akhirat, maka bayarannya belum tentu apa? Dunia. Yang pasti bayarannya adalah akhirat. Bayaran akhirat itu apa? Ibadahnya semakin kuat. Nah, maka yang ketiga, supaya kita pandai bersyukur, ingat, dengan syukur yang Anda lakukan, nikmat yang Allah beri tidak akan dicabut. Dengan syukur yang Anda lakukan, nikmat yang telah Allah beri dan Anda syukuri akan menjadikan ibadah Anda semakin kuat. Nah, sekarang hadirin. Syukur itu rukunnya ada 3. Alladzi idza u'tiya syakar. Supaya bahagia dunia, bahagia akhirat, selamat dunia, selamat akhirat. Nomor 1, kalau dapat nikmat harus disyukuri. Sementara ada orang yang mengaku dirinya sudah bersyukur, tapi oleh Allah dianggap kamu belum syukur. Kamu belum syukur. Karena rukunnya syukur ada 3. Nomor 1, syukur dengan lisan. Lisannya mengucapkan apa? Alhamdulillah. Ada satu doa setelah makan. Nah, ini terakhir penutup. Hadiahnya penutup. Ada satu doa setelah makan. Kalau kita baca doa itu, dalam hadis dikatakan, maka dosa sebelum makan oleh Allah diampuni. Ada yang tahu doanya? Ayo. Tunggu, yang gantian perempuan. Yang paling belakang. Coba ibu. Mudah-mudahan betul ya. Doa setelah makan, yang apabila doa itu kita baca, maka dosa-dosa kita sebelum makan oleh Allah bakal diampuni. Sebutkan doanya. Bismillah. Ayo ibu, yang paling belakang. Segera. Bismillah. Ibu siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Susila. Ibu Sisila. Doa setelah makan kan? Yang
Ada banyak doanya, tapi doa yang satu ini kalau dibaca menjadikan dosa kita diampun. Silakan. Ayo, bukan doa setelah, ya betul doa setelah makan, tapi kan ada beberapa. Coba bismillah, siapa tahu betul? Yang taunya doa. Ayo baca bismillah, bismillah. Alhamdulillah. Itu doa setelah makan tapi bukan yang saya maksud. Jazakumullah khair Ibu. Ada yang lain angkat tangan? Angkat tangan yang lain. Doa setelah makan yang apabila kita baca dosa kita oleh Allah diampuni. Ayo, Bapak yang di depan tadi. Sama doa yang itu juga ya. Itulah fungsinya duduk di majelis ilmu. Pulang insya Allah kita dapat ilmu. Begini doanya. Saya ganti mic yang itu aja. Itu nampaknya mic ya. Tukar mic. Baik, doanya perhatikan ya. Ada satu doa. Jazakumullah khair. Yang apabila doa ini kita baca, maka dosa kita sebelum makan oleh Allah diampuni. Doanya begini. Nanti kalau tidak hafal, rekamannya jadi ulang ya. Rekaman live ini diulang. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza at-ta'ama wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza at-ta'ama min ghairi haulin minni wala quwwah. Orang yang membaca doa ini setelah makan, maka dosanya sebelum makan oleh Allah diampuni. Nah, maka sekarang lihat. Rukun syukur ada berapa? 3. Syukur yang pertama, syukur dengan apa? Sehingga Anda nanti tidak mengeluh. Tuh Ustadz, saya sudah bersyukur. Kenapa nikmatnya tidak kunjung ditambah? Ustadz, saya sudah bersyukur. Kenapa ibadah saya tidak semakin kuat? Padahal dikatakan, la in syakartum la azidannakum. Jangan-jangan syukurnya belum sempurna. Maka nomor 1, rukun syukur yang 3. Syukur dengan apa syukur dengan lisan? Mengucapkan alhamdulillah. Doa bangun tidur apa? Ada hadiahnya ya. Alhamdulillah ahyan ba'da amatana wa ilaihi. Keluar kamar mandi. Ghufranaka, doa yang lain. Alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa 'afani. Jadi umat Islam itu senantiasa bersyukur kepada Allah. Nabi Muhammad, Bu, alhamdulillah itu tidak pernah hilang dari lisannya. Dapat nikmat, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan kenikmatannya maka semua kebaikan menjadi sempurna. Ketika dapat nikmat alhamdulillah, dapat musibah, apa ucapannya Nabi Muhammad? Tetap alhamdulillah. Tapi belakangnya diubah. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah apapun yang terjadi. Itu Nabi Muhammad. Maka supaya kita dihitung oleh Allah menjadi orang yang pandai bersyukur, nomor 1, rukun dari syukur yang harus ada, syukur dengan lisan. Alhamdulillah. Nomor 2, syukur dengan hati. Dengan apa? Nah, disinilah kesalahannya Qarun. Kesalahannya siapa? Qarun. Kenal Qarun? Kenal kan? Qarun yang hartanya bagaimana? Melipat. Ketika datang orang minta sedekah, ketika datang orang narik zakat, ketika datang orang yang minta supaya Qarun berbagi, jawabannya Qarun apa? Innama utituhu ala ilmin indik. Enak aja kamu minta. Enak aja kamu narik zakat. Enak saja kamu minta sedekah. Saya dapat kekayaan sebesar ini karena kerja keras saya. Karena ilmu saya. Karena kepandaian saya. Nah, maka Qarun tidak meyakini bahwa nikmat itu datangnya dari Allah. Maka Qarun ngomong apa? Nikmat karena saya kerja. Ini nikmat karena saya pinter. Ini nikmat karena saya lihai. Ini nikmat karena saya cerdas. Ini kekayaan datang karena memang saya rajin menabung. Itu Qarun. Nah, maka untuk kita rukun syukur yang kedua apa? Syukur dengan hati. Apa maksudnya syukur dengan hati? Yakin. Yakinnya apa? La haula
wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kemampuan, tidak ada kepandaian, tidak ada semuanya illa billah. Kecuali semuanya milik Allah. Kecuali semuanya dari Allah. Maka kalau kita ingin bersyukur dengan hati, yakin bukan kita yang hebat, tapi Allah yang hebat. Yakin bukan kita yang mampu, tapi kemampuan ini adalah pemberian dari Allah. Maka hatinya yakin nikmat ini datangnya dari Allah dan milik, bukan karena saya pandai, bukan karena saya kuat, bukan karena saya hebat, tapi murni pemberian dari Allah. Maka banyak orang lebih pintar dari kita, tapi miskin. Banyak orang lebih kuat dari kita, tapi juga tidak kaya. Tapi karena apa? Karena semua itu adalah pemberian dari Allah. Maka syukur dengan hati itu apa? Kita yakin semuanya dari dan milik Allah. Rukun syukur yang ketiga. Syukur dengan anggota badan. Nomor 1. Syukur dengan lisan. Ucapkan alhamdulillah. Nomor 2. Syukur dengan hati. Meyakini bahwa semua nikmat murni dari, bukan karena kita. Maka persering ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Rukun syukur yang ketiga, syukur dengan anggota badan. Apa syukur dengan anggota badan? Balik. Ibu-ibu, saya kasih hadiah pulpen. Misalkan. Ketika saya memberi hadiah pulpen kepada Anda, maka Anda harus ngerti kenapa saya kasih pulpen, supaya Anda menulis. Ya Anda. Nah, ketika saya kasih pulpen, ternyata pulpen ini Anda pasang di lemari. Lemari kaca. Anda kasih lampu sorot. Ketika saya datang, saya senang atau saya tidak senang? Saya nggak senang karena Anda salah maksud. Maksud saya memberi Anda pulpen supaya Anda menulis. Lah kok dikasih pulpen malah dipajang. Nah, itulah syukur dengan anggota badan. Apa yang Allah berikan kepada kita dari kenikmatan, gunakan kenikmatan itu seperti yang Allah inginkan. Allah beri kesehatan, gunakan untuk ibadah. Allah beri kekayaan, gunakan kekayaannya untuk menolong orang-orang yang kurang beruntung. Allah berikan kecerdasan, gunakan kecerdasannya untuk kemaslahatan Islam dan kaum muslimin. Allah berikan kekuatan, gunakan kekuatannya untuk menolong orang-orang yang lemah. Nah, itulah syukur dengan anggota badan. Jadikan setiap nikmat sarana untuk kita ibadah. Jadikan apa? Setiap kenikmatan sarana untuk kita beribadah. Nah, berarti nomor 1, wasiat yang pertama, alladzi idza u'tiya syakar. Setiap pemberian Allah, syukur. Orang yang beruntung adalah orang yang ketika mendapatkan nikmat oleh Allah diberikan kemampuan untuk bersyukur. Untuk apa? Syukur. Itu nomor 1. Sekarang wasiat nomor 2. Jadi kalau dapat nikmat, bagaimana? Syukur. Alhamdulillah. Gunakan nikmat untuk yang Allah inginkan. Jangan sombong. Karena nikmat itu datangnya dari Allah. Wasiat kedua. Wallahi idza btuliya sabar. Ketika mendapatkan musibah, sabar. Angkat tangan. Yang mulai lahir sampai detik ini tidak pernah menangis. Yang tidak pernah nangis, katakan. Yang tidak pernah susah, hidupnya nyaman terus, angkat tangan. Yang tidak pernah sakit, angkat tangan. Yang tidak pernah sedih, angkat tangan. Coba, pernah sakit? Pernah nangis? Pernah sedih? Yaitu dunia. Anda tulis. Rumus dunia ada 3. Rumus dunia ada berapa? 3. Supaya tidak terlalu tinggi ekspektasi kita tentang dunia. Supaya angan-angan di dunianya tidak terlalu besar. Karena rumus dunia ada 3. Nomor 1. La salamata minan nas. Orang kalau hidup di dunia
tidak mungkin selamat dari gangguan manusia. Betul apa enggak? Anda punya suami enggak? Ada gangguan dari suami? Ada. Bapak-bapak punya istri? Ada gangguan dari istri? Oh banyak katanya. Istri banyak mengganggu ya. Nah kalau kumpul manusia pasti diganggu. Maka rumus hidup di dunia nomor 1, la salamata minan nas. Tidak mungkin selamat dari gangguan manusia. Kita bertetangga. Diganggu gak? Diganggu. Kena gak gosipan tetangga? Kena. Sering gak diomongin tetangga? Nah itu rumus dunia. Tidak mungkin ada manusia yang selamat dari gangguan manusia. Nomor 2. Apa rumusnya dunia? La rohata fit dunia. Tidak ada kebahagiaan secara total. Tidak ada kenyamanan maksimal selama kita masih hidup di dunia. Pasti ada ketidaknyamanan. Maka tidak ada ketenangan yang maksimal, yang total selama kita hidup di dunia. Rumus nomor 3. Rumusnya dunia. La najata minal maut. Tidak ada orang yang bisa selamat dari kematian. Rumusnya ada berapa? Nomor 1. Tidak mungkin selamat dari gangguan manusia. Nomor 2. Tidak mungkin merasa nyaman yang total selama hidup di dunia. Karena kenyamanan itu nanti kita dapatkan di mana? Di surga. Amin ya Rabbal. Nomor 3. Tidak ada satu orang pun yang bisa selamat dari kematian. Nah maka sekarang wasiat yang kedua, orang akan bahagia, akan tenang, akan selamat, akan nyaman. Itu apa? Ketika mendapatkan musibah, dia mampu bersabar. Dia mampu apa? Sabar. Sekarang dalam surat Al-Baqarah. Surat apa? Al-Baqarah. Ayat 155. Sekarang ibu-ibu yang mau baca. Silakan dulu. Ya ibu-ibu silakan. Kasih mic. Al-Baqarah ayat. Sebentar, saya carikan ayat ini. 155 sampai 157. Ini Bu, ini Al-Qur'annya diambil. Baca pakai ini. Insyaallah kalau bacaannya benar, Al-Qur'annya dibawa, bacaannya tidak benar, kembalikan sama saya. Al-Baqarah 155 sampai 157. Alaihissalam. Dibaca. Bismillah. Ini penting ini Pak, supaya kita hidup di dunia itu bisa baik, tenang, nyaman, damai, dan selamat oleh dunia sampai akhirat. Silakan dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala nabluwannakum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju'i wal anfusi wal wabashshiril الذين إذا أصابتهم مصيبة وأعلنوا بالله يريد لا عليهم مرحمة وقيهم وضع وهدى وهم Intinya Ibu, ya baca sekalian, biar lengkap. dan janganlah kamu dengan orang-orang yang terhina 155. Dan pasti kami akan menguji kalian. bagaikan Ustaz sedikit small. Ya. Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kurangan harta, jiwa, dan buah-buah.
Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami Tuhan. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat Maha benar Allah. Terima kasih. Barakallahu fikum. Baik, hadirin sekalian. Tolong perhatikan Al-Baqarah 155 sampai 157. Yaitu orang yang ketika mendapatkan ujian. Yang jadi masalah bukan ujiannya, karena ujian itu kepastian hidup. Orang kalau hidup tidak diuji, jangan hidup. Istri diuji lewat suami. Suami diuji lewat istri. Orang tua diuji dengan anaknya. Yang punya anak diuji, yang tidak punya anak juga diuji. Anak diuji lewat orang tuanya. Semuanya diuji. Maka Allah firmankan apa? وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Kami jadikan sebagian kalian ujian untuk sebagian yang lain. Tujuannya apa? Atasbirun, apakah kalian bisa sabar? Nah sekarang lihat. Wala nabluwannakum. Allah yang berfirman. Pasti kami akan menguji kamu. Apa ujiannya? Minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samar. Dengan kelaparan, rasa takut, kekurangan personil, dan macam-macam. Kekurangan harta, kekurangan buah-buahan. Tapi selain itu, di akhir ayat Allah firmankan apa? Wa basyiris sabiri. Innallaha ma'as wallahu yuhibbus. Allah bersama orang yang sabar. Allah cinta orang-orang yang sabar. Bu, Pak, sabar itu berat apa ringan? Ya pasti berat. Karena ganjarannya sabar, Az-Zumar ayat yang ke-10. Ayo, apa-apa mau baca Az-Zumar ayat 10? Az-Zumar ayat yang ke-10. Yang mau baca, sudah dapat Quran. Nah, antum Syekh. Antum baca Az-Zumar ayat 10. Dalam surat Az-Zumar ayat 10 jelas sekali. Allah Ta'ala berfirman, Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sudah saya baca itu. Ustaz. Kalau Ustaz sudah apa? Bercanda. Apa artinya? Innama, hanyalah yuwaffas sabirun, untuk orang-orang yang sabar, ajrahum bighairi hisab. Allah berikan ganjaran untuk mereka tanpa hisab. Apa artinya? Orang yang sabar Allah masukkan surga tanpa hisab. Coba. Allah cinta sama orang yang sabar. Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah masukkan orang yang sabar ke dalam surga tanpa hisab. Dan untuk orang-orang yang sabar senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah. Wasta'inu bis-sabri wassalat. Jadi pertolongan itu Allah berikan untuk orang yang sabar. Dalam hadis Rasulullah bersabda, fa innaman nasra ma'as sabr. Datangnya pertolongan di balik kesabaran. Jadi kalau tidak bisa sabar, tidak dibersamai oleh Allah, tidak dicintai oleh Allah, tidak mendapatkan pertolongan dari Allah, tidak akan mendapatkan kemenangan. Maka sabar itu kunci ketenangan hidup. Nah, maka Allah firmankan, setelah Allah jelaskan bahwa di dunia pasti diuji, terus dibaliknya apa? Wa basyiris sabirin. Berikan berita gembira untuk mereka yang mampu. Siapa orang yang mampu sabar itu? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Semuanya apa? Saya mau jelaskan sesuatu yang berbeda. Siapa orang yang sabar itu? Mereka yang ketika mendapatkan musibah, mereka mengucapkan inna. Saya mau tanya, tapi hadiahnya habis, keburu-buru sih dia. Ada lagi, 2 lagi? Habis. Oh, umroh. Masya Allah. Haji aja ya. Anda pilih haji atau umroh? Haji aja lah. Ya. Coba sebutkan. Arti inna lillah wa inna ilaihi raji'un yang benar beserta contoh. Tidak pakai hadiah. Tidak pakai hadiah. Wes, daripada kelamaan. Waktu saya tinggal dikit.
Innalillah, sesungguhnya kami milik siapa? Apa artinya? Bukan cuma kita yang milik Allah, tapi apa yang bersama kita itu pun milik siapa? Rumah Anda punya siapa? Kalau rumahnya sama Allah diambil, marah apa? Loh, milik Allah kok. Pak, kendaraan punya siapa? Kalau kendaraannya sama Allah diambil, protes apa enggak? Lah, kalau Anda protes, berarti Anda belum yakin. Inna lillah. Maka Kiai Haji Abdullah Gimnastiar kan cerita. Filosofi tukang parkir kan. Tukang parkir apa? Motornya banyak, mobilnya. Ketika sama yang punya diambil, diserahkan apa enggak? Malah dibantuin. Yuk, mundur dikit yuk. Kanan dikit, kanan. Itulah innalillah. Kita ini milik Allah. Dan apa yang bersama kita juga milik. Bu, saya mau tanya. Suami ibu-ibu punya siapa? Kalau sama Allah dibagi untuk perempuan lain, boleh nggak? Mendingan suami nikah lagi atau mati? Ini innalillahnya kurang sempurna. Saya kasih contoh. Ibu-ibu tahu istrinya Abu Talha. Namanya siapa? Ummu Sulaim. Namanya siapa? Ummu Sulaim itu nikah dengan Abu Talha, dikaruniai seorang anak waktu itu. Kemudian ketika Abu Talha pergi berdagang, itu anak sakit. Maka Ummu Sulaim diberitahu sama Abu Talha, Ummu Sulaim, jaga anak kita baik-baik. Ummu Sulaim bilang, iya. Ketika Abu Talha pulang, ternyata anaknya meninggal. Ummu Sulaim nggak cerita. Abu Talha tanya, Ummu Sulaim, bagaimana keadaan anak kita? Apa kata Ummu Sulaim? Anak kita sudah lebih tenang. Sudah lebih tenang. Abu Talha senang. Abu Talha makan, kemudian tidur bersama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ngomong apa? Abu Talha, saya mau tanya. Iya, silakan. Tetangga kita pinjam gelang. Pinjam apa? Gelang kepada temannya. Gelangnya sama temannya yang minjemin diambil. Itu yang pinjem marah-marah. Apa kata Abu Talha? Oh ya salah. Kalau dia tahu itu bukan gelangnya dia tahu itu gelang adalah pinjaman, maka kalau diambil gelangnya harus dikembalikan. Terus Ummu Sulaim tanya, Abu Talha, anak kita titipan dari Allah atau bukan? Titipan. Kata Ummu Sulaim, sekarang titipannya sama Allah sudah diambil. Abu Talha. Dan itulah makna inna sabar. Kita ini milik siapa? Allah. Apa yang bersama kita itu pun milik siapa? Jadi seketika oleh Allah diambil, marah apa tidak? Tidak boleh. Maka kalimat inna lillah mengajarkan kita untuk ikhlas. Untuk apa? Ikhlas. Yang sama. Sementara wa inna ilaihi rajiun. Itu ngajarin kita untuk optimis. Untuk apa? Apa optimis ini? Begini. Inna lillah. Kita ini milik siapa? Wa inna ilaihi rajiun. Dan kita pun akan kembali kepada Allah. Tujuan kembali kepada Allah. Ayo. Untuk mengambil kembali apa yang sebelumnya oleh Allah diambil dari kita. Mau contohnya? Ya. Ada satu sahabat Nabi yang wajahnya paling percis dengan Nabi Muhammad. Namanya siapa? Ja'far. Namanya siapa? Ja'far bin Abi Thalib. Saudaranya Ali bin Abi Thalib. Ja'far ini sahabat yang oleh Nabi Muhammad paling dicintai. Ketika Ja'far pulang perang, dalam keadaan umat Islam menang, itu Nabi Muhammad bilang apa? Saya tidak ngerti nih, saya ini senang. Karena umat Islam menang atau karena Ja'far selamat. Itu saking cintanya Nabi Muhammad kepada Ja'far. Suatu hari ketika perang, Ja'far mati syahid. Dalam keadaan tangannya apa? Terputus. Apa Rasul katakan? Innallaha abdala li Ja'farin bijanahaini fil jannah yadhiru bihima haitsu sya'. Allah ganti untuk Ja'far tangannya yang hilang di dunia dengan dua sayap di surga. Yang dengan sayap itu, dia bisa terbang kemanapun di surga yang dia mau. Artinya, apa yang Allah ambil di dunia, Allah ganti di mana? Di surga.
Sehingga ketika kita wa inna ilaihi raji'un, itu bikin kita tenang. Oh, suami saya meninggal, ada apa-apa. Nanti di surga saya kembali kepada Allah, bakal ketemu suami. Oh, istri saya meninggal, oh saya tenang. Nanti di surga oleh Allah bakal dikembalikan. Oh, anak saya meninggal, oh tenang. Karena saya pun bakal kembali kepada Allah. Tujuannya apa? Saya akan ambil kembali apa yang sebelumnya oleh Allah diambil. Nah, maka sabar ini hadirin adalah kunci ketenangan hidup. Yang sabar. Semua orang oleh Allah di dunia ini diuji. Tapi ketika Anda diuji dan Anda bisa sabar, maka Allah jamin, Allah cinta, Allah akan bersama Anda, Allah masukkan Anda ke dalam surga, dan Allah akan gantikan kesabaran Anda dengan surga. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Maka wasiat yang pertama, kalau dapat nikmat harus pandai wasiat kedua, kalau dapat musibah harus pandai sabar. Yang terakhir sebagai penutup. Walladzi idza aznaba istaghfar, yaitu orang yang ketika mereka berdosa, mereka langsung cepat minta ampun, beristighfar kepada Allah. Berarti kalau kita berdosa, namanya manusia, semuanya pasti berbuat dosa. Pasti berdosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Sampai disebutkan dalam hadis yang sahih, dikatakan begini. Laula tudznibun. Kalau kalian tidak melakukan dosa. Jadi kalau kita ini tidak berdosa, apa yang terjadi? La zahaballahu bikum. Allah akan hilangkan kalian. Sama Allah dihilang. Terus apa? Wala ja'a biqaumin, Allah akan datangkan manusia-manusia yang lain, yudhnibun, yang mereka berdosa. Fayastaghfirun, kemudian mereka minta ampun, faghafarallahu lah, sama Allah kemudian diampun. Berarti tidak ada manusia yang tidak berdosa, semuanya pasti punya dosa. Kullu bani Adam khatta'un, setiap anak cucu Adam pasti melakukan dosa. Wa khairul khatta'in, dan orang berdosa yang paling baik. Lihat, hebatnya Islam. Orang berdosa bisa jadi terbaik. Bisa jadi apa? Terbaik. Siapa orang berdosa yang terbaik itu? Wa khairul khatta'in at-tawwabun, yaitu mereka yang mau bertobat. Jadi dosa, selama Anda mau bertobat, selama ketika berdosa Anda beristighfar, maka dosa tidak jadi masalah. Masalahnya adalah tahu banyak dosa, tahu banyak kesalahan, tahu banyak maksiat, tapi tidak mau itu masalah. Maka disebutkan dalam Al-Quran, wa man lam yatub faulaika humul zalimun. Orang yang tidak mau tobat, maka mereka lah orang yang zalim. Nah sekarang, nanti PR buat Anda. Atau ini saya kasih Al-Quran saya, ada di mobil. Quran pribadi saya. Nah kasih. Yang bisa membacakan hadis Arba'in Nawawi. Hadis yang terakhir, ke-42. Ayo. Hadis Arba'in Nawawi nomor 42. Quran saya kasih. Ayo. Atau itu yang bisa baca. Yang apal, kasih hadiah umroh lah ya. Tapi bahaya, kalau ada yang apal betulan, waduh, 34 juta ini. Arba'in Nawawi 42. Yang bisa bacain, saya kasih Al-Quran saya. Hadis Arba'in Nawawi nomor 42. Saya itu sampai 1, 2, 3, 4, 5. Ini hadisnya. Dan kalau ibu-ibu tahu, bapak-bapak tahu, ini hadis yang pertama kali saya hafalkan dari hadis Arba'in Nawawi. Mengalahkan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijrah. Nomor 1 yang saya hafalin hadis yang terakhir. Karena apa? Hadis yang keren. Hadis ini bikin kalau kita mau tidur, tidurnya nyenyak. Enak tidur. Saya bacain hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Allah Ta'ala berfirman. Hadis Qudsi. Hadis apa? Qudsi. Riwayat Imam Tirmidzi, sanadnya hasanun sahih. Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Ya bna Adam, wahai sekalian manusia. Innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala uban. Ini hadis keren sekali, Masya Allah. Wahai manusia, innaka ma da'autani, selama engkau mau berdoa. Selama engkau mau berdoa. Pernah berdoa dan? Terus ya. Wa rajautani, dan selama engkau mau berharap kepadaku. Berharap ampunan dan berharap rahmat dari Allah. Apa yang kita dapatkan selama kita berdoa, selama kita berharap kepada Allah, Allah katakan, ghafartu laka ala wala ubali, aku ampuni semua dosamu. Dan Allah katakan, aku tidak peduli seberapa besar pun dosa itu. Masya Allah. Syaratnya dulu. Mau berdoa dan mau berharap ampunan dari Allah. Sama Allah, Pak. Diampuni dosa kita dan Allah tidak peduli seberapa banyak dosa itu. Sampai sini, tidak berhenti. Masih dilanjutkan sama Allah. Ya bana Adam, wahai manusia. Lau balaghat dhunubuka ananas samai, kalau dosa kalian seluas langit. Seluas apa? Thumma astaghfartani, kemudian kamu mau istighfar. Tidak disebut jumlahnya berapa, tidak. Disebutkan oleh para ulama, walaupun istighfar cuma 1 kali. Bagaimana sih istighfar itu? Astaghfirullah. 1 kali. Walaupun dosa kita seluas langit, apa Allah firmankan? Ghafartu lak, dosamu seluas langit tadi. Selama kamu mau istighfar, aku ampun. Tidak berhenti. Yang ketiga, ya bana Adam, wahai manusia, lau balaghat dhunubuka lau ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitan lam tushrik bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfiratan. Kalau kalian meninggal dunia, wafat, membawa dosa seberat bumi. Dosanya seberapa? Seberat? Ternyata ketika kalian meninggal dunia, kalian tidak pernah melakukan dosa syirik. Tidak pernah apa? Syirik. Apa yang terjadi? Antai itu Allah firmankan, aku yang menyambut kedatangan kalian biqurabiha maghfiratan, membawa ampunan seluas bumi. Masya Allah. Jadi intinya bukan pada dosa. Intinya apa? Mau istighfar, mau tobat, mau doa, mau berharap. Selama kita istighfar, selama kita bertobat, selama kita berdoa, selama kita berharap kepada Allah, dosa itu oleh Allah bakal diampuni. Maka kalau pengen selamat, alladzi idza adzab istaghfar. Jangan pernah berhenti apa? Istighfar. Nah, Imam Hasan Al-Basri, ini penutup dari saya. Sebelum nanti kalau ada yang mau ditanyakan. Itu kedatangan 3 orang dengan masalah yang berbeda. Nomor 1, perempuan sudah menikah, cerai. Nikah lagi, cerai. Nikah lagi, cerai. Kenapa? Tidak kunjung hamil. Oleh suaminya dicerai. Gara-gara dianggap apa? Mandul. Datang sama Imam Hasan Basri. Saya dicerai oleh suami saya berkali-kali karena saya tidak bisa hamil. Kasihlah untuk saya 1 amalan, agar dengan amalan itu Allah karuniakan untuk saya anak. Imam Hasan Basri katakan apa? Aktsiri minal istighfar. Ibu, perbanyak istighfar. Ulang. Gak lama, datang seorang laki-laki sakit di kakinya.
tidak kunjung sembuh. Obat macam apapun diminum, dokter dimanapun didatengin, tapi tidak kunjung sembuh. Datang sama Imam Hasan Basri. Imam, kasih saya amalan, semoga Allah menyembuhkan penyakit saya. Apa kata Imam Hasan Basri? Akthir minal istighfar. Perbanyak istighfar. Ulang lagi. Datang orang ketiga. Petani tidak pernah sekalipun sukses panennya. Datang sama Imam Hasan Basri. Imam, saya ini petani, bercocok tanam, gak pernah berhenti. Tapi tidak pernah bisa sukses dalam panen. Kasih saya amalan, biar panen saya melimpah. Apa kata Imam Hasan Basri? Akthir minal istighfar. Perbanyak istighfar. Dalam. Perempuannya balik. Alhamdulillah, saya sudah. Yang sakit balik. Alhamdulillah, sakit saya sudah sembuh. Yang tidak pernah panen, datang ngomong Alhamdulillah, panen saya sekarang melimpah. Muridnya Imam Hasan Basri kaget. Ya Imam, ad-dua muta'addidah, dawa wahid. Ini obatnya kok cuma satu, penyakitnya macam-macam. Yang satu tidak hamil, yang satu sakit, yang satu tidak pernah panen. Apa kata Imam Hasan Basri? In syi'ta faqra qaulallahi ta'ala. Kalau kamu mau, baca dalam surat Nuh. Surat apa? Nuh. Ayat 10 sampai 12. Surat apa? Nuh. Ayat berapa? 10 sampai 12. Nabi Nuh ngomong sama kaumnya. Wa qul tastaghfiru rabbakum faru yursilis alaikum wa yumtidakum bi amwalin wa yaj'al lakum Nabi Nuh ngomong sama kaumnya, kaumku, istighfar kepada Allah. Istighfarlah kalian kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah Maha mengampuni. Yursilis sama'a alaikum midrara. Allah turunkan hujan yang penuh dengan keberkahan. Wa yumdidukum bi amwalin wa ban. Allah perbanyak harta kalian dan Allah perbanyak anak-anak kalian. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah suburkan tanaman-tanaman kalian dan Allah alirkan sungai-sungai di antara tanaman kalian. Itu kalau kita banyak beristighfar. Anak alhamdulillah banyak. Rezeki melimpah, tanaman subur. Rasulullah bersabda, "Man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Orang kalau banyak istighfar, masalahnya Allah beri jalan keluar. Kesempitannya Allah ganti dengan kelapangan. Dan Allah kasih rezeki dari tempat dan arah yang tidak pernah dia duga. Orang yang banyak istighfar. Pertanyaan terakhir penutup. Banyak istighfar itu berapa jumlah? Berapa? Berapa? Tidak terbatas. Susah kok tidak terbatas. Harus ada. Berapa? 33. Pelit sekali. 3 kali banyak. Berapa Bu? 100? Kurang. Para ulama mengatakan aqallul aktsarin 300. Batas minimal orang dikatakan banyak membaca istighfar itu 300. Misalkan ada orang suka sholawat, Anda bilang ini loh sholawatnya banyak, berarti minimal berapa? 300. Nah maka ketika dikatakan orang yang banyak membaca istighfar, berarti istighfarnya minimal berapa? 300. Allah kasih jalan keluar kalau ada masalah. Allah berikan kelapangan ketika dia mendapatkan kesempitan. Allah kasih rezeki dari tempat dan arah yang tidak pernah dia sangka dan dia juga. Nah maka itu sekalian, ada satu istighfar yang menjadikan orang yang membacanya dijamin masuk surga. Namanya Sayyidul Istighfar. Apa Sayyidul Istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka
wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata' a'udzu bika min syarri ma sana'tu abuhu laka bi ni'matika alayya wa abuhu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rasul katakan, barang siapa membaca Sayyidul Istighfar di waktu yakin dengan isinya, kemudian dia meninggal dunia, maka tempatnya dia adalah syurga. Dan barang siapa pembacanya di waktu sore, yakin dengan isinya, makna dan kandungannya yakin, kemudian dia meninggal setelah itu, maka dia adalah ahlul jannah, penghuni surga. Nah, maka hadirin, ini 3 wasiat. Kalau kepingin hidup kita baik, hidup kita senantiasa penuh dengan keberkahan, senantiasa mendapatkan keselamatan dunia sampai akhirat. Nomor 1, kalau dapat nikmat, jangan lupa. Nomor 2, kalau mendapatkan ujian, jangan lupa sabar. Nomor 3, kalau selesai dari melakukan kesalahan dan dosa, jangan lupa cepat-cepat beristighfar. Ayatnya surat Ali Imran ayat 135. Surat apa? Ali Imran ayat 135. Barakallahu fikum. Nanti dibaca sendiri ya. Ali Imran 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Cirinya orang beriman itu ketika melakukan suatu dosa langsung ingat kepada Allah. Setelah ingat langsung istighfar, maka dosanya oleh Allah langsung diampuni. Itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Mudah-mudahan yang ringkas ini syukur, sabar, istighfar. Syukur, sabar, istighfar. Banyak syukur, kuatkan sabar, jangan lupa insya Allah selamat dunia, selamat akhir. Kita tutup dari kami pribadi dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami kembalikan kepada MC kita apabila mungkin ada yang ditanyakan. Barakallahu fikum.